Kami mengakui Tuhan dalam hidup kami bahwa semua yang terjadi selalu ada maksud Tuhan di balik segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Kami sangat-sangat bergairah sekali untuk menerima anugerah-Mu di tahun 2013, 14 dan seterusnya. Kami tahu bahwa Tuhan punya rencana indah dan kejutan-kejutan yang baru, terobosan-terobosan yang tidak berani kami bayangkan. Persis ada di depan kami. Bapa, buka mata kami, mata rohani kami. Buka telinga kami untuk mendengar lebih jelas lagi. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau mulia. Dan kejutkan anak-anak-Mu sekali lagi dengan kebaikan-Mu. Lanjutkan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Jadi Tuhan berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya. Shalom jemaat. Silakan duduk kembali. Senang berjumpa dengan Anda setelah kami melalang buana. Tuhan memberi kami sukses kemanapun kami pergi. Semua juga berkat doa Anda. Saya baru kembali berapa hari dari Amerika. Dan Tuhan bekerja dengan dahsyat di California. Dan sebelumnya bahkan di Malaysia terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa. Nantikan nanti laporan kemenangannya di minggu-minggu yang akan datang. Minggu depan saya khotbah lagi. Pastikan Anda baca Galatia. Tinggal sisa fasalnya cuma 6 fasal saja. Kerjakan PR Anda. Dan Anda pasti mendapat pewahyuan-pewahyuan yang akan mengubahkan kehidupan Anda. Nah, hari ini kita fokus saja langsung kepada pengajaran firman Tuhan. Langsung ke pasal 2 Galatia. Di kebaktian sore tadi saya sampaikan pasal pertama. Ini pasal kedua. Judulnya semua karena anugerahnya. Seperti lagu yang barusan kita nyanyikan. Bukan karena gagah perkasa kita. Nah, sedikit latar belakang kitab Galatia. Galatia itu adalah sebuah provinsi di mana banyak gereja-gereja yang dirintis Paulus ada di sana. Hari ini tempat itu namanya Turki. Dan surat Galatia dibuat oleh Rasul Paulus ketika dia berusia 15 tahun sebagai orang Kristen. Jadi menurut saya masih belia usia rohaninya. Dia sudah jadi rasul, luar biasa. Dan juga dia menulis ini karena terdesak dengan sebuah kondisi. Di gereja di Galatia sedang didatangi pengajar-pengajar palsu yang mengajarkan bahwa kita hanya bisa diberkati kalau kita dengan kekuatan sendiri melayakkan diri sendiri. Kalau kita lakukan hal-hal tertentu, maka Tuhan berkenan. Baru setelah itu mungkin Tuhan akan jawab doa kita. Ini sebenarnya adalah menghina pengorbanan Yesus di kayu salib. Pekerjaannya itu sudah selesai. Di kayu salib itu sudah selesai, sudah kelar. Gak perlu ditambah-tambah. Gak perlu. Nah, Paulus mau memberitahu pada kita, orang kalau naruh harapannya pada Yesus, baru mujizat terjadi. Baru terobosan diberi. Tadi di kebaktian pertama, kebaktian sebelum ini, di fasal pertama saya ajarkan tentang anugerah itu definisinya adalah open heaven. Langit terbuka. Saya akan banyak memakai kata kasih karunia itu sama lah persamaan kata anugerah. Karena di Alkitab lebih sering dipakai kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia. Artinya berjalan di bawah langit yang tidak tembaga, tapi langit yang tingkap-tingkapnya terbuka. Saya baru tadi sedikit ngulang di kebaktian sebelumnya. Saya hari ini dapat bonus dari Tuhan. Jadi pada waktu sudah mulai moodnya ngajarkan Galatia tentang kasih karunia. Bahkan mujizat terjadi di pinggir jalan. Waktu tadi saya selesai kebaktian kedua, kebaktian jam 10. Bukan saya yang khotbah, saya cuma barengi teman. Saya jalan dicegat sama jemaat yang tuli telinga kirinya. Nah, waktu saya dihadapkan dengan orang yang tuli mengharapkan mujizat. Kalau saya evaluasi diri, keburu orang itu udah pulang dan pergi. Atau pergi. Saya gak bisa. Asal hati saya asal benar di hadapan Tuhan. Saya gak sok benar, gak merasa suci. Saya pegang telinganya dia dan saya mulai katakan, dalam nama Yesus terimalah pendengaranmu. Sebab Yesus sudah membelinya untukmu. Udah. Saya gak lihat, tapi saya yakin alat pendengaran tiba-tiba turun dari sorga. Sebab setelah itu, dia melihat temannya dengan wajah yang terkejut. Dan dia mendengar. Dan saya dikerumuni jemaat waktu itu untuk melihatnya. Itu di bawah loteng tadi, di bawah tangga itu, di situ. Gak sengaja, udah gitu aja. Dan Tuhan bekerja dengan luar biasa. You see,
saya mau beritahu bahwa perkara supranatural itu menjadi biasa kalau kita ngerti apa artinya anugerah. Mujizat itu menjadi sehari-hari kalau kita betul-betul hidup di dalam kasih karunia. Nah, mari kita baca pasal yang kedua. Paulus diakui oleh para rasul. Ya, seperti biasa kalau saya baca saya bisa berhenti di mana saja, lalu dari sana kita mulai lagi. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Oke, berhenti sebentar di ayat pertama. Menurut Anda Paulus, Barnabas sama Titus mana yang lebih layak terima mujizat? Gak ada. Gak ada. Paulus adalah seorang ex-pembunuh. Orang yang menghujat bakar gereja. Barnabas orang biasa. Barnabas itu seorang pengusaha sebenarnya. Tapi dia jiwa misinya tinggi sekali. Dan jiwa memberinya luar biasa. Dialah salah satu yang memberikan rumahnya yang dijual untuk misi. Dijual untuk visi gereja saat itu. Ditaruh di bawah kaki para rasul itu Barnabas. Hari ini dia adalah seorang pengusaha. Seorang jemaat awam istilahnya kalau orang bilang. Apakah dia lebih layak terima mujizat? Kebanyakan kita, kalau average Christian atau orang Kristen yang rata-rata, kita merasa kita ini kalau mau terima mujizat itu harus antri lama rasanya. Itu yang depan-depan itu pendeta-pendeta dulu. Yang depan-depan itu yang imannya gede-gede. Yang depan-depan itu santo-santa itu loh, yang layak-layak gitu loh. Nah, Barnabas, lihat. Disebut 3 nama pertama, tentunya penulisnya Paulus. Lalu di sini ada Barnabas, ada Titus, dibawa juga ke Yerusalem 14 tahun. Waktu tahun-tahun setelah 14 tahun setelah 14 tahun Paulus ikut Tuhan, lalu tahun ke-14 dia bawa Barnabas dan Titus ke Yerusalem. Coba bisa bayangin, saya mau kita fokus pada 3 nama ini. Anda termasuk yang mana? Titus, mau tahu Titus siapa? Titus itu orang Yunani. Zaman itu dia bukan tipe orang yang diperhitungkan oleh orang Yahudi. Dianggap outsiders. Pernahkah Anda merasa seperti Anda tidak termasuk di dalam golongan orang-orang yang terpilih? Lagunya bukan I am not forgotten, but I'm always forgotten. I'm always forgotten. I'm always forgotten. Ya, God forgets my name. Ada orang yang merasa gitu kan, saya selalu dilupakan. Gak pernah. Saudara tahu gak apa yang diabaikan orang, itu dipilih Allah. Jangan pernah Anda merasa seperti stranger in the house of the Lord. Seperti orang asing di dalam rumah Tuhan. Setiap Anda eligible for a miracle. Setiap Anda itu sudah dilayakkan untuk terima sesuatu dari Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Paulus, jangan bilang Paulus. Semua orang mengeluh-ngeluhkan Paulus itu si rasul yang luar biasa. Tunggu dulu. Orang ini orang jahanam. Orang ini adalah orang berdosa yang paling hitam hatinya. Dia pun eligible for a miracle. His life, hidupnya adalah sebuah mujizat yang tidak bisa disangkal banyak orang. Ya, saya mau ajak kita untuk melihat bagaimana kita bisa bertumbuh dalam kasih karunia dari tahun 2013 ke atas. Saya berdoa supaya kita semua nggak jadi orang Kristen yang tambah hari, tambah tahun, tambah gede kepala. Tambah tahun, tambah kedagingan, merasa bahwa kita bisa membeli berkat-berkat Allah dan janji-janjinya. Saya mau beritahu kepada Anda bahwa promosi terjadi itu cuma-cuma. Anda tidak layak terima. Di antara 3 orang ini, Paulus, Barnabas, dan Titus, perlombaan di antara mereka bukanlah siapa lebih layak. Perbandingan antara manusia itu adalah siapa yang lebih nggak layak. Jadi Anda jangan pernah merasa Anda satu-satunya yang nggak layak. Saya yang khotbah ini pun nggak lebih layak dari Anda. Kalaupun saya lebih layak dari Anda, saya tetap nggak layak di mata Allah sebenarnya. Kalau bukan karena Yesus. Jadi perbandingan di antara kita adalah siapa yang lebih nggak layak. Nah kalau teman Anda di sebelah Anda itu terima mujizat, itu bukan karena dia lebih layak. Dia juga nggak layak. Kalau dia yang kurang layak, diberikan Tuhan, bukan cuman berkat yang layak, tapi yang luar biasa. Anda merasa lebih nggak layak dari dia, nggak apa-apa bagi Tuhan untuk jalan 1 meter lagi jangkau Anda. Apa bedanya membersihkan kotoran yang biasa dengan kotoran yang membandel? Karena Tuhan itu Maha Kuasa. Apa bedanya menginjak semut dengan nyamuk? Bagi jempol kaki saya yang besar, nggak ada bedanya. Bagi Allah untuk membawa mujizat itu kepada teman Anda yang mungkin lebih layak dari Anda, apa susahnya tambah 1 meter lagi kasih ke Anda? Nggak ada bedanya.
Anda dan teman Anda itu dalam hal kelayaan, perbandingannya cuma seperti entengnya semut dan nyamuk. Kalau Tuhan bisa kasih mujizat pada tetanggamu, memang dia lebih layak. Tapi ingat, dia selamanya nggak layak. Dia berarti bisa berikan kepadamu. Apalagi kalau yang diberikan itu lebih nggak layak dari Anda. Anda harusnya lebih diteguhkan tahu kalau dia aja dikasih, aku pun pasti dikasih. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Jadi jangan pernah ada yang merasa, aku ini outsider, Tuhan lupakan aku. Kasih karunia itu tidak pernah satu orang pun patut menerimanya. Kalau Anda dengar kanan kiri, desas-desus orang itu dibantu, dijawab doanya. Anda jangan iri hati, harusnya Anda justru berbesar hati. Selanjutnya adalah giliran saya. Jangan jadikan layak gak layak ini jadi satu perdebatan yang gak selesai. Udah, selesai di sini, semua kita gak layak. So what? Paulus, Barnabas, Titus, podo wae. Tapi tiga-tiga dipakai Allah. Tiga-tiga diubahkan oleh Allah. Tiga-tiga diurapinya. Tiga-tiga disertainya. Kita semua pasti golongan dari salah satu dari tiga ini. Berarti kita semua ada di dalam perjanjian yang hidup dengan Allah kita hari ini. 2013 ke atas saya tahu hidup Anda akan cerah. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ayat 2. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan. Dan kepada mereka ku bentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang. Supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani. Namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Ayat 2 dan 3 berhenti sebentar. Paulus sedang menjelaskan sesuatu yang indah. Dia berkata, dan dari ayat 2 kita bisa melihat prinsip bagaimana seorang yang hidup di dalam kasih karunia Allah, bagaimana mereka itu mengambil keputusan. Paulus selalu mengambil keputusan berdasarkan suatu penyataan. Paulus gak cuma pergi dari satu tempat ke tempat lain karena hikmat manusia. Dia mengutamakan pernyataan Allah. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan. Kasih karunia itu diberikan dengan luar biasa ketika Allah berbicara dalam hidup kita. Kalau Allah sudah ngomong, tidak ada yang bisa menarik berkat itu. Karena itu latihlah telinga rohani kita untuk semakin peka mendengar suaranya. Jangan karena alasan takut salah, maka kita tidak berani mencoba. Sedangkan di zaman ini teknologi pun semua di-set kalau kita salah jalan, dia bisa kalkulasi ulang seperti GPS contohnya. Recalculation, kalkulasi ulang. Kok saya tahu? Saya barusan setir terus di Amerika, sering dengar kata itu. Recalculation, kalkulasi ulang. Mestinya belok kanan, saya lewat, akhirnya kelewatan tol. Dan kalau di Los Angeles, lewat tol, itu muternya betul-betul rasanya seumur hidup. Untuk masuk ke tol itu lagi. Tapi lihat, teknologi pun di-set agar orang yang masih belajar kenal areanya, salah jalan bisa kembali ke sana. Asal Anda kenal firman Allah, Anda punya hubungan yang sehat dengan Tuhan Yesus. Anda gak perlu sempurna. Allah akan tuntun Anda untuk menemukan kasih karunia Anda berikutnya. Kasih karunia atau anugerah itu definisinya sederhana. Pemberian cuma-cuma yang Anda dan saya tidak layak dan usahakan untuk terima. Kado-kado dari Tuhan. That's grace. Pertama-tama grace itu apa? Amazing grace. Keselamatan kita. Siapa di sini layak untuk diselamatkan? Gak ada kan? Berarti berikutnya semua pemberian Allah juga bukan karena engkau layak menerimanya. Tapi karena janji Allah. Seperti Allah kepada Abraham berjanji bukan karena dia layak. Sekalipun dia ada Hagar pun Allah tetap memberikan janjinya. Saya tidak ajarkan ini supaya kita berdosa dengan nikmat tanpa rasa bersalah. Saya ceritakan bahwa ada suatu kuasa lebih berkuasa daripada dosa kita, yaitu anugerah. Yang bahkan bisa mengubah sifat dosa kita. Saya mau kita untuk belajar mengerti bahwa berkat Tuhan di hidup kita itu sebagian besar karena inisiatifnya, bukan karena usaha kita. Percaya diri itu ada batasnya, melebihi dari itu sudah menggantikan kepercayaan kita kepada Tuhan. Janganlah kita membangun percaya diri kita semata-mata tahun-tahun mendatang.
Bangunlah imanmu pada Tuhan Yesus Kristus. Itulah jalan anugerah. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, Paulus berkata, aku pergi itu berdasarkan suatu penyataan. Tahu nggak saudara? Kalau kita melatih telinga rohani kita akan sering menemukan kasih karunia berikutnya. Sebab di dalam banyak mendengar, di situ terjadi banyak kasih karunia. Ku ingin mendengar, suaramu Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencanamu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu Yesus Rajaku. Dan ku perhatikan kehendakmu atasku. Ku mau turut selalu dalam rencanamu Tuhan. Sampai bumi penuh kemuliaanmu. Ku ingin mendengar suaramu Tuhanku. Sekalipun berkali-kali salah dengar, gak apa-apa. Asal salah dengarnya jangan gini loh. Anakku berzinalah, itu setan. Loh, Anda dan saya malas buka halaman Alkitab, ya jadinya begitu. Tapi sekalipun kita sudah buka Alkitab, kita masih perlu mendengarkan tuntunan Tuhan yang tidak tertulis di dalam Alkitab. Tahukah Anda? Who you will marry? Gak mungkin Tuhan berkata, kawinlah dengan Susi. Gak ada Susi dalam Alkitab. Maria masih ada. Maria pun ada banyak. Maria yang mana? Anda perlu mendengar. Latih. Banyak mendengar, banyak kasih karunia. Makanya itu rasul-rasul banyak berdoa. Dan orang yang sudah tidak mementingkan kasih karunia malas dengar. Karena dia merasa apa poinnya. Lebih baik berusaha, kerja, cari pikir, cari jalan, tambah jalan, tambah buntu. Kita nggak tahu bahwa berkat itu diberikan bukan karena jadi payah. Tapi karena kita percaya. Ini susah bagi orang yang percaya dengan dagingnya setengah mati. Mana bisa kalau nggak ngelembur, mana bisa. Coba ngelembur tadi di kebaktian tadi saya jelaskan kelemahan orang Jepang. Orang Jepang itu sampai jam 11 malam itu masih di kantor. Nggak sedikit. Jam 1 pagi saya lihat di hotel saya buka di sebelah sana itu kantor perkantoran, gedung kantor tinggi. Saya melihat waktu saya di Sapporo, saya melihat itu masih ada orang-orang di dalam kantor. Tapi mereka kerja keras begitu. Di mana uangnya? Negara itu loh, mana uangnya? Krisis kan? Jadi payah nggak menambahinya itu betul. Bagi orang yang percaya dengan dagingnya. Terlalu percaya. Dia bisa dapat, tapi berkat itu nggak stay, nggak tinggal. Saya mau beritahu kepada Anda, di dalam banyak mendengar. Kalau enggak gitu kita cuma pompa. Kenapa pekerjaan kita enggak bertumbuh? Kenapa enggak ada terobosan baru? Kenapa pelayanan kita enggak berkembang? Karena Anda mencoba berusaha terlalu keras untuk mengembangkan dan menumbuhkannya. Itu bukan tugasmu. Tugasnya Yesus. Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Ku ingin mendengar suaramu Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencanamu yang mulia. Kok tambah tinggi ya? Ku serahkan hidupku padamu Yesus Rajaku. Dan ku perhatikan kehendakmu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencanamu Tuhan. Meskipun seringkali salah jalan, kalkulasi ulang. Sampai bumi penuh kemuliaanmu. Saudara, itulah sebabnya saya investasi banyak waktu saya setiap hari. Tiap bulan, tiap tahun. Waiting upon the Lord. Bukan karena saya malas. Seluruh sel di tubuh saya itu memberontak kalau saya ajak doa. Karena mereka menyeret saya untuk segera pergi bekerja. Saya bukan tipe M. Darah saya bukan M. Malas. Darah saya tipe R, rajin. Justru untuk orang rajin lebih susah salibkan dagingnya. Untuk orang malas gampang, natural sekali. Saya nggak bisa. Saya sengsara kalau suruh tidak melakukan apa-apa. Tapi justru rahasia orang rajin terletak bukan di dalam kekuatan kerajinan, tapi penyerahannya. Orang malas malah lebih terbelakang dari kita. Suruh rajin dulu, sampai keok dulu, Tuhan ajari berserah lalu. Karena orang yang rajin lebih dekat dengan kerajaan sorga. Tapi belum bisa masuk otomatis. Sampai dia belajar letakkan kedagingannya di kaki Tuhan. Ku ingin mendengar suaramu Tuhan. Investasi banyak waktu. Just to wait upon the Lord. Wait itu artinya apa? Wait itu artinya netral. Tunggu. Stop. Berhenti. Lakukan apa yang kau lakukan. Jangan kira itu membuatmu bertumbuh. Stop.
Just kneel before the Lord. Do nothing. I wait. Sebuah pernyataan diberikan. Pergilah ke Myanmar. Langsung terbuka. Tahu nggak saudara, kami pernah waktu ke Myanmar pertama kali itu di dalam satu lift dengan sesama orang Kristen. Tujuannya sama, kasih karunia-Nya berbeda. Bukannya kita saling mendahului sesama orang Kristen, saling membalap. Tidak. Tapi meskipun kita sama-sama orang Kristen, kita yang satu berjalan di bawah langit tembaga, yang satu berjalan di langit terbuka. Bisa beda loh. So, cara kita mempersiapkan diri kita dan pelayanan atau apapun yang kita kerjakan, menentukan bagaimana sorga berjalan dengan kita. Kita berada sama-sama di dalam satu lift. Ini teman-teman kita, gak diskriminasi negara. Ya, pokoknya teman-teman kita dari gereja di dunia barat. Gereja di dunia barat, bedanya dengan gereja orang-orang Korea di mana? Contohnya, saya gak mau sebut orang Indonesia karena kebetulan kita dalam cerita ini, saya gak mau kita sok benar. Orang Korea ada apa-apa dari bangun pagi jam 4 pagi doa. Orang mau cua, kamsahamnida, kamsahamnida, cua, ya, cua. Oh, apalagi bahasa Korea. Oh, sarange, cua. Apalagi bulgogi, doa makan tuh. Ya, jam 4 pagi, berlutut semua. Pengusaha pun, konglomerat pun berlutut. Cua. Kalau di dunia barat, kenapa negara itu gereja-gereja mati? Bangun tidur, langsung cari programnya gimana. Riset manusia. Sama-sama di Myanmar di satu lift. Misionaris Indonesia. Misionaris negeri lain. Negeri barat. Akhirnya terjadi pembicaraan. Kalian ngapain di sini? Saling bertanya. Karena saling mencurigai. Mereka lebih curigai kita karena kita kuning. Kita nggak mencurigai karena mereka lebih nggak. Mereka nggak bisa bedain mungkin ini orang Myanmar atau Indonesia. Kita kelihatannya sama. Orang Indonesia lebih ganteng sedikit lah pasti. Terus habis itu ditanyain kan. Akhirnya mereka bilang, oh kami. Akhirnya mereka mulai nggak curiga kita adalah mata-mata orang pemerintah atau apa. Mereka berkata kita di sini karena menyusup lewat program panti asuhan apa segalanya untuk bisa jangkau beritakan Injil pada tabur firman Injil pada orang-orang Myanmar. Orang-orang kita dengan santai berkata kita ngadakan KKR di stadion. Mukanya seperti gila lu, kayak gitu. Mana mungkin? Nggak mungkin. Kita selundup-selundup, kalian ngadakan KKR di stadion. Kita tabur satu, kalian langsung brol. Kita nabur pelan-pelan, kalian nuai. Apa-apaan ini? Mereka nggak terjadi pembicara lagi. Kiranya kita ngomong ngawur atau cuma mancing atau orang pemerintah. Mereka pasti terkejut setengah mati. Pada waktu itu siang-siang hari kita ngadakan KKR di sebuah stadion. Ribuan orang datang dan kita tuai. Anda sudah lihat laporan kemenangan. The difference. Bedanya mana? Yang satu pergi dengan program. Yang satu pergi dengan pernyataan. Pernyataan mempengaruhi penyertaan. Program hanya menguras jerih payah tenaga. Saya mau Anda untuk mengerti bahwa Anda dan saya perlu membangun bisnis kita di atas dasar pernyataan. Ku ingin, ini sekarang kuncinya ditinggin terus setiap kali. Biar saya sampai jebol ya. Enggak, bukan. Ya bukan salahnya dia. Ku ingin mendengar suaramu Tuhanku. Ku sadar diciptakan jam 4 pagi untuk rencanamu. Speak oh my Lord, bicara kepadaku. Speak. Kalau salah maaf, biarkan kalkulasi ulang gak apa-apa. Aku tetap akan berlutut lagi dan minta engkau berbicara. Tanpa engkau berkata, jangan suruh aku pergi dari sini ke sana. Saya tidak ajarkan kita untuk cari wangsit. No. Tapi untuk cari Tuhan dalam segala perkara. Beda loh saudara. Sama-sama pelayanan itu beda speedometernya. Sama-sama bisnis itu bisa beda lajuannya. Lain. Amin Bapak Ibu Saudara. Mau tahu nggak kenapa durian itu bisa matang di pohon? Karena dia tidak pergi kemana-mana di pohon terus. Nunggu matang.
Gak ada dunia, sebentar aku mau pinjam fan seseorang. Gak tahu, atau dia pergi kemana. Pergi ke salon mana. Tinggal aja di pohon sana, nanti-nantikan. Kamu akan matang di sana. Anda harus tetap melekat kepada Tuhan Yesus. Bisnis Anda melekat sama Tuhan. Anda akan lihat ya, Anda gak berbuat banyak. Berkat itu dibawa Tuhan datang ke pintu gerbang Anda. Orang lain jalan, Anda sudah sampai. Orang lain lari, Anda sudah terbang. Beda sekali pelipat gandaan. Pelipat gandaan terjadi bukan karena jerih payahmu, tapi karena engkau menanti-nantikan Tuhan. Kembalikan doa. Bukan cuma doa sebagai rutinitas. Seperti orang Korea. Kenapa kalau mereka berdoa kayak gitu? Kenapa jerit dan sebagainya? Karena mereka ingin menunjukkan pada Tuhan mereka bergantung dengan Dia. Dimulai dari spirit kita tidak boleh salah. Dalam hidup ini saya mau terangkan satu pewahyuan bagaimana Paulus hidup. Dia hidup senantiasa bergantung dengan Allahnya. Dan ini adalah sebuah sikap hati yang harus kita terapkan. Dimulai 2013, bab maturity and multiplication, kedewasaan rohani dan pelipat gandaan takkan terjadi. Takkan terjadi tanpa menanti-nantikan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah kita baca berikutnya ya. Tapi kendati pun ayat 3. Kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Saya ingin kita melihat ayat 3-5 yang baru kita baca. Nah, cerita aslinya begini. Waktu itu sekelompok orang dari Yerusalem tidak diutus, tidak dapat rekomendasi, apalagi otorisasi dari para rasul di Yerusalem, pergi ke Galatia, gereja-gereja yang dirintis Paulus, ajari mereka bahwa percaya saja nggak cukup. Kalau mereka ngajari pada orang Yahudi seperti ini, kalau engkau ingin diselamatkan, gak bisa cuma percaya Yesus masuk surga, harus jadi orang Yahudi juga. Harus disunat secara lahiriah. Harus pantang makan ini, pantang makan itu. Harus begitu. Baru setelah itu bisa diterima di dalam kerajaan surga. Kira-kira itu backgroundnya, latar belakang apa yang sesungguhnya terjadi di Galatia 2. Paulus sedang mengkonfrontasi bahwa itu salah. Itu salah. Tapi hari ini yang namanya Yudaisme atau sunat bukan lagi sebuah isu kecuali mungkin beberapa agama. Kekristenan udah jarang lagi menekankan kalau nggak disunat secara lahiriah anak laki-laki tidak diterima oleh Allah. Kita semua sudah dalam perjanjian baru sudah tahu. Jadi sudah nggak relevan. Pantang makan segalanya, kalau kita nggak makan itu karena bulan depan saya harus cek kolesterol. Meskipun ada juga satu jalur kekristenan yang masih menerapkan nggak boleh makan ini dan itu, kalau nggak masuk surga semacam itu. Tetapi yang sekarang harus kita perhatikan justru yang bukan yang secara harafiah tentang sunat, pantang makan segalanya, tetapi segala sesuatu yang sifatnya melemahkan iman kita pada Yesus yang harus kita waspadai. Spiritnya itu masih sama sejak zaman Galatia 2000 tahun lalu hingga hari ini. Anda pernah nggak? Anda dan saya harus hati-hati dengan yang namanya tradisi. Kepercayaan nenek moyang. Banyak orang Kristen masuk gereja dan dibaptis juga masih belum melepaskan cara berpikiran yang lama. Ini harus hati-hati. Ini yang saya sebut sebagai teologia Yesus plus plus. Nggak cukup cuma dengan Yesus. Harus Yesus dan kalau enggak, justru orang yang mengikuti cara berpikir seperti ini akan kehilangan kasih karunia. Jadi harus hati-hati. Hati-hati dengan tradisi, dengan legalisme. Dan juga ujilah setiap yang namanya setiap klaim manusia, setiap teori, setiap nasihat orang. Contohnya tentang pernikahan. Ya, Anda kalau pernah nggak dengar. Dan saya berharap orang yang barusan mau menikah, pasangan yang sebentar lagi akan menjalankan pernikahan kudus, jangan sampai ketemu orang yang kayak gini. Aduh, pernikahan itu
Ya cuman mungkin tahun pertama aja lah sweet lah. Tahun berikutnya susah melulu. Nanti gak mungkin bisa semesra seperti biasanya. Cara berpikir, klaim-klaim manusia seperti itu. Kalau kita gak hati-hati mempengaruhi pikiran kita. Sehingga lama-lama yang namanya kehadiran Tuhan Yesus dalam pernikahan kita terpengaruh oleh pemikiran kita seperti ini. Orang-orang yang menjelaskan tentang masa muda, orang muda itu gak tahu apa-apa. Ya. Ini yang disebut dengan memang adalah desakan dari saudara-saudara palsu yang menyelundup, yang menghadang kebebasan kita. Supaya dengan jalan itu kita diperhamba lagi. Hati-hati dengan spirit yang menghamba. Itu adalah lawan kata kasih karunia. Kasih karunia itu memerdekakan kita. Untuk bisa menjadi yang Kristus katakan kita bisa jadi. Untuk menggenapi rencananya yang super indah. Untuk mengalami penggenapan janjinya yang gak masuk akal. Tetapi dunia ini selalu mau kasih kita, memperhamba kita. Kalau zaman dulu pakai agama kuno Yahudi. Zaman sekarang orang pakai cara berpikiran duniawi. You and I, Anda dan saya harus hati-hati kalau Anda dan saya mau bertumbuh dalam kasih karunia. Anda dan saya akan dirampok dari kasih karunia dalam pernikahan kita kalau kita mulai percaya kata-kata orang yang pesimis soal pernikahan. Dan ketika terjadi Anda menjadi self-fulfilling prophecy atau nubuatan yang dibuat-buat, yang digenapi sendiri. Ya toh betul kan kata orang itu. Karena Anda percaya, Anda di guamnya, meskipun orang itu bukan seorang bukan seorang suhu. Setiap orang yang mengucapkan kata-kata pesimis sudah mengguamnya Anda kalau Anda percaya. Lalu kalau terjadi Anda menjadi merasa, ya toh betul kan orang itu. Bukan, Anda dikutuki. Hati-hati dengan pikiran duniawi. Setiap saudara-saudara palsu, nasihat palsu, klaim teori yang palsu yang tidak terbukti, tidak alkitabiah, dan tidak spirit filled, tidak dipenuhi Roh Kudus dan bukan untuk Anda. Dan itu menentang roh kasih karunia di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan, tapi Anda mencoba diperhamba sekali lagi. Pemikiran Anda bukannya diperbarui, malah justru dikerdilkan. Nanti kamu kalau setelah sekian tahun menikah, kamu nanti akan sengsara dan sebagainya. Jangan percaya, di dalam hatimu katakan dalam nama Yesus. Kalau orang itu pergi, ucapkan di mulutnya dalam nama Yesus. Jangan percaya. Itu roh perhambaan. Kebanyakan jemaat di sini sebenarnya potensi Anda luar biasa. Antara Anda dengan kasih karunia berikutnya Anda akan terima itu cuma sebatas menggapai dengan cuma satu gapaian tangan. Anda kena kok. Tidak perlu Anda tinggi seperti Yao Ming. Anda dengan tinggi badan Anda sekarang ini dengan mudah Anda bisa menggapainya. Cuman Anda gak nyampe-nyampe karena Anda dibuat percaya itu terlalu jauh. Dibohongin setan. Kebanyakan orang-orang di sini tidak perlu ditumpangi tangan untuk menerima mujizat. Serahkan tipu muslihat yang dusta yang iblis telah bisikan di dalam pikiranmu itu. Serahkan sekarang juga di kaki Yesus. Mujizat terjadi otomatis. Benar. Anda selama ini percaya sih kata orang itu begitu. Tradisi. Tantang tradisi yang tidak baik. Klaim-klaim teori. Anak muda gak tahu apa-apa. Kenapa ada gereja yang orang mudanya gak bisa bertumbuh? Soalnya orang-orang tuanya, penatua-penatuanya berkata, anak muda sekarang ini, aduh. Anak muda sekarang ini. Kata-kata itu harus hati-hati. Anak muda zaman sekarang ya, kritis-kritis. Dari dulu kritis kok. Gak ada anak muda zaman sekarang. Semua anak muda gitu, dari zaman dulu Adam dan Hawa. Anak muda zaman sekarang kalau, aduh buat kesalahan. Saya pernah sekali ketemu dengan seorang hamba Tuhan yang bilang gitu. Kalau saya ingin beritahu sama dia, Bapak berhenti ngomong kayak begitu. Pemuda Anda akan jadi ribuan. Stop saying that. Anak muda zaman sekarang ini. Anak muda zaman sekarang ini. Tuhan, setan pakai mulut bapaknya untuk mengkerdilkan anaknya. You be careful di rumah. Hati-hati ngomong gitu sama anakmu. Anak zaman sekarang ini. Cuman bisanya. Anak zaman sekarang ini. Rusak-rusak. Zaman dulu juga sudah rusak. Nggak tahu. Anda tahu namanya Kain. Bunuh Habil. Itu anak muda zaman dulu belum ada AOG. Ada AOG nggak terjadi itu. Haleluya, amin. Anda tangkap ini ya, anak muda. Orang tua juga sama. Aduh, nyoh, kamu nggak usah sungguh-sungguh lah. Nanti sampai usia om begini juga sudah menikah semuanya, udah masalah bertubi-tubi rumah tangga, finansil segalanya. Ya pelayanan jadi biasa-biasa. Udah nggak usah terlalu fanatik lah. Jangan belajar. Dia memang orang tua. Hormati dia, jangan belajar apa-apa tentang masa tua dari orang tua itu. Dia nggak tahu apa-apa. Baca aja Journey of Grace.
Hati-hati dengan saudara-saudara palsu yang, sebab setan mengirim emisaris-emisarisnya, komisaris-komisarisnya, dia mengirim ambasador-ambasadornya, dan bahkan dia kalau bisa berbenalu di lidah orang benar untuk mencuri kasih karunia dari sebanyak mungkin orang-orang pilihan Allah. My grace, you don't try to steal from me, I won't allow you. Kasih karunia dalam hidup saya, jangan coba curi, Anda tidak bisa. Saya tahu tipu muslihat iblis. Tapi saya ajari Anda untuk jadi pintar rohani. Jangan mau dicuri. So sebenarnya gereja ini gak perlu doa puasa 40 hari. Anda tanggalkan aja dusta-dusta itu. Merem aja, gak usah kebaktian kesembuhan, gak usah kebaktian mujizat. Pulang Anda sehat semua. Pulang Anda punya bisnis, Anda akan keluar dari utang. Pulang itu Anda akan lihat kasih karunia itu. Anda seperti jalan di bawah open heaven. Heaven now is open. Jadi khotbah saya ini dengan bertujuan untuk menelanjangi dusta setan dalam hidup. Kalau Anda kembali lihat Alkitab sebagai firman hidup, dan itu untuk Anda melihat bahwa hadirat Allah nyata. Oh, hati-hati, Anda akan kejatuhan durian dari surga. Saya nggak bicara soal harta, maksudnya itu bicara tentang saya nggak ajarkan Anda materi, bukan. Anda tiba-tiba pulang, Anda akan lihat hubungan Anda mengalami restorasi. Hubungan keluarga yang sudah hancur berabad-abad begitu saja seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Selama ini Anda kira aku harus begini, harus begini. Nah, semuanya dimudah. Kasih karunia membuat dada kita jadi lega bernafas dengan pelongnya. Aduh, ternyata segampang ini kok. Dari dulu aku nggak tahu dibodohi, aku dibodohi 40 tahun. Dan kamu akan tahu kebenaran itu akan memerdekakanmu. Jangan cuma datang ke gereja, tapi pulang tetap kita bodoh rohani. Datang ke gereja, terima pencerahan, penyataan, pulang terjadi perubahan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Jangan datang ke gereja makan jerami. Datang ke gereja, ambil gandumnya. Pulang, berikan kepada yang lain. Saya harap Anda bisa menangkap beberapa pewahyuan yang masih dangkal ini. Kita masih ronde 2 ini. Kalau tinju belum KO. Saya ajak Anda untuk betul-betul serius mempelajari Galatia. Dan saya tahu hidup Anda akan mengalami reformasi. Minggu depan saya akan kembali ke hadapan Anda. Tapi kita belum selesai, kita lanjutkan sedikit. Ya, Anda masih mau lanjut dengan saya? Anda masih bersama saya? Amin. Tetapi sesaat pun kami tidak mau, ini ketegasan Paulus. Sesaat pun kami gak mau mundur. Dan gak mau tunduk sama orang-orang seperti itu. Agar kebenaran Injil dapat tetap stay, tinggal dengan kamu. Ayat 6. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu itu gak penting bagi aku, kata Paulus. Sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tapi sebaliknya setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat. Sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang bersunat, ia juga telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Maksudnya apa? Saya ingin untuk kita menangkap spirit dari tulisan-tulisan Paulus. Meskipun ini tidak bicara tentang kondisi kita. Ini surat bukan ditujukan langsung ke kita. Saya ajak kita untuk bisa ke tempat kejadian. Ambil sampel-sampel DNA-nya Paulus. Kenali prinsip hidupnya. Gimana dia hidup dalam kasih karunia. Jadi kita jadi Sherlock Holmes rohani. Ayat ini luar biasa. Paulus sedang berbicara tentang rasul-rasul yang sudah established. Di dalam dunia kekristenan, dalam kerajaan sorga juga, di dalam sebuah generasi. Ada orang-orang yang dipandang oleh manusia yang lain. Kadang-kadang agak over. Dan ini orang-orang adalah kasih karunia buat jemaat. Tapi kalau kita keterlaluan handle-nya dalam hati kita, maksudnya keterlaluan bukan. Kalau kita salah menginterpretasikan kasih karunia dalam hidup mereka, itu bisa membakar kasih karunia kita. Karena itu Paulus ini sekarang dia hebat. Mau tahu kenapa dia itu hebat? Kenapa dia itu besar namanya? Karena dia di dalam Alkitab yang kita pegang, yang zaman itu belum dipegang oleh orang-orang kudus. Belum jadi zamannya Paulus. Paulus memang dominan di perjanjian baru. Dia yang tulis sebagian besar perjanjian baru. Betul gak? Kalau Petrus kan cuma tulis 1-2 Petrus. Paulus tulis, Roma, Korintus, semuanya dia tulis. Nah, dia jadi namanya gede. Tapi di zaman itu sebenarnya namanya kecil.
Dia itu adalah pendeta. Dia itu sebenarnya kalau di dalam sebuah konferensi dia itu pembicara workshop, bukan pembicara utama. Dia itu pendeta underdog atau apa? Underdog itu apa? Bukan pendeta anjing, siapa yang bilang anjing tadi? Bukan anjing di bawah, itu dog under, itu bukan underdog. I stand under you and I understand you, itu dua hal yang berbeda. Iya, dia itu ya boleh juga. Dia adalah pendeta yang tidak diperhitungkan. Tapi orang ini saya suka PD-nya. Harusnya kita tuh punya PD gini, karena PD ini bukan percaya diri. PD ini sebenarnya akarnya percaya pada janji Tuhan. Paulus bilang gini loh. Dia bilang gini ya, Anda perhatikan ya. Mengenai mereka yang terpandang itu, saya hormat sama mereka. Kok enggak? Kalau enggak percaya saya hormat sama mereka. Lihat ayat yang pertama. Saya bahkan datang untuk kalau kulonuwun. Iya, bukan ya kulonuwun permisi ya. Maksudnya apa? Sungkem ya. Silaturahmi. Di ayat pertama saya malah datang silaturahmi kok. Saya hormati mereka sebagai orang tua kok. Paulus kan dianggap rasul yang paling bungsu, itu pun nggak dapat tempat ke-12 dikasih ke Matias. Harusnya menurut saya itu Paulus. Mereka buang undi kasih Matias. Mestinya itu Paulus yang lahir terakhir. Nah, dia lihat Yesus Kristus. Nah, dia nggak diperhitungkan, tapi dia tuh luar biasa. Perkara mereka nih ayat, dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, maksudnya ini soko guru, pilar-pilar gereja saat itu, ya kan? Dan dia berkata, aku hormat, aku silaturahmi. Tapi bagaimana kedudukan mereka itu nggak penting bagi aku. Wow, ini kata-kata kok kurang ajar ya kayaknya. Enggak. Dia sedang menjelaskan satu poin sederhana. Sebab Allah tidak memandang muka. Allah bisa pakai siapa saja. Kalau mereka juga lupa diri, mereka akan ditinggal. Dulu saya waktu di Kanada, saya kayak Paulus. Saya gak diperhitungkan. Doa makan aja saya tunggu 8 tahun baru dikasih kepercayaan. Saya tunggu loh, doa makan kapan giliranku gak pernah. Di Mount Sharon, lain. Saya ngomong ini bukan dengan bangga, malah justru harus dengan waspada. Posisi saya bukan Paulus di Mount Sharon, malah kayak Petrus. Ada apa-apa? Pastor Philip dulu. Ada apa-apa? Pembicara utama. Ada apa-apa? Ini. Hati-hati loh. Saya harus ngomong sama Anda. Saya kalau udah hati-hati menjelaskan ini, saya bisa jadi kutuk di hidupan gereja ini. Karena Anda merasa yang dipakai cuma dia. Yang bisa nginjil dia. Yang bisa ngadukan mujizat dia. Tadi pagi, saya sudah cerita belum yang orang tuli tadi? Oh, barusan sudah cerita ya? Iya, bukan. Saya sudah ada before 30 soalnya. Ya, maklum dong ya. Before 40 ya. Nah, bukan karena saya. Karena saya yang diminta. Tuhan bisa pakai melalui siapa saja, harus hati-hati. Kalau yang diminta waktu itu adalah Ibu Lipi pasti akan membuka telinga orang yang tuli itu. Atau satu orang, nggak tahu siapa asyirnya, doakan. Sayang kalau semuanya itu pinnacle semuanya itu ke satu pucuk kerucut, sedikit yang terlayani. Tapi kalau Anda bisa percaya saling bisa dipakai, setiap kali datang nggak ada orang tuli dengar di sini. Tapi kalau nunggu saya yang cuma berapa bulan sekali, sayang. Karena itu ada sebuah poin yang Paulus ajarkan pada kita, cara dia pandang. Dia tidak percaya ada orang spesial. Ini bagus. Jangan percaya ada manusia yang spesial. Allah bisa pakai siapa saja, Allah bisa pakai Anda. Karena itu pandanglah janji Tuhan dalam hidupmu sendiri. Pandanglah janji Tuhan bagimu. Amin. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya Coba kasih saya kunci yang benar deh. Tak. Lebih tinggi lagi. Oke ya. Sama-sama yuk nyanyi yuk. Tak tersembunyi kuasa Allah,
Lihat kanan kirinya. Kalau lu ditolong, gua juga, saya juga. Katakan, tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa. Lebih tinggi lagi, saya ingin menyiksa mereka. Tak tersembunyi kuasa Allah. Jadi gak ada orang spesial. Kalau lain ditolong atau diurapi atau dipakai, diberkati, saya juga. Terus tangannya terbuka, menunggulah. Katakan dengan iman. Tak tersembunyi kuasa Allah. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin. Dia yang bekerja di dalam pelayanan Petrus di tubuhnya, bekerja di dalam pelayanan dan tubuh, kata Paulus. Tak ada bedanya, Tuhan tidak memandang muka. Bagaimana posisi mereka? Nggak masalah dengan aku. Kalau Tuhan pakai dia, Tuhan pakai saya. Ini bukan pemberontakan. Inilah iman yang sehat. Jangan-jangan saya sudah menjadi kutuk dalam hidup jemaat ini. Makanya Tuhan bawa saya pergi, sering-sering pergi. Itu karena saya mau disingkirkan dari gelanggang di sini. Karena Anda terlalu memandang cuma beberapa orang. Siapa bilang cuma beberapa orang yang mencelikkan mata orang buta? Harusnya tubuh Kristus. Jangan cuma mengira orang tertentu yang diurapi. No. Saya cuma mendahului itu aja. Saya memberitahu dulu apa yang saya tahu. Setelah Anda hari ini dengar khotbah saya, Anda jadi sama dengan gurunya. Anda tahu yang sama dengan saya. Minimal pasal 2 sama. Minggu depan Anda selesaikan Galatia 9:6, Anda tahu semua yang tentang Galatia seperti saya tahu. Buahnya harus sama dong. Harus sama dong. Kalau saya berjalan di bawah open heaven, langit terbuka, sampean juga. Nggih? Iya, puji Gusti. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Sampai mana? Ayat 9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai sokok guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Ayat 9 ini bagus, dan ayat 10. Pengakuan manusia, di sini katakan setelah melihat kasih karunia. Ternyata kasih karunia itu bisa dilihat. Kok gak pernah ya saya mikir ke situ ya. Kasih karunia itu bisa dilihat. People can see God's grace in you. Dan luar biasa. Tapi karena itu sudah gak perlu Anda gak perlu show off, tunjukkan. Nanti akan orang lihat sendiri. Kasih karunia itu gak usah diaku-akui. Anda jangan mengakui diri. Pengakuan akan Tuhan berikan dari orang-orang sekelilingmu akan kasih karunia yang ada di dalam dirimu. Tugas Anda dan saya adalah bertumbuh di dalam kasih karunia itu dan memeliharanya. Pengakuan manusia itu fungsinya hanya sebagai peneguhan, saudara. Jadi ada nggak ada pengakuan, no problem. Ya, ada nggak ada pengakuan, no problem. Saya ya bicara soal kasih karunia di dalam beberapa proyek-proyek pelayanan. Pelayanan itu sebenarnya sama plek dengan dunia sekuler. Cuman bedanya satu adalah kerohanian. Yang satu lagi betul-betul secara vulgar memang untuk cari uang. Memberikan servis sebagai gantinya atau produk. Bedanya kalau di pelayanan itu ada bobot, ada beban moral di dalamnya. Orang kalau kerja di dunia gitu setelah itu mau minum-minum bir, mau minum-minum alkohol, mau apa terserah, gak ada urusan. Gak ada orang yang tersandung, waduh kenapa kok dia ini? Ya kan dia ini seorang bisnismen begini, kecuali mungkin keluarganya, nggak ada masalah, masyarakat bisa terima. Pendeta habis khotbah, mabuk-mabukan, jadi bicara di mana-mana.
Cuman bedanya gitu aja loh, beban moral yang kita tanggung itu aja. Oke? Maksud saya ngomong gini apa? Maksud saya ngomong begini adalah, jadi saya lupa mau ngomong apa. Iya loh, sungguhan kok bisa gitu ya. Nanti kalau saya sambil jalan saya pasti ingat ya. Nanti ingatin saya di poin ini ya. Oh iya, saya ingat. Di dalam proyek-proyek yang dikerjakan dalam pelayanan itu sama plek. Anda mau jual produk, gak usah khawatir jual mahal kalau memang produk Anda bermutu. Kalau servis Anda satu-satunya, jangan takut, orang akan antri. Ada orang-orang tertentu di dunia ini selalu marketnya ada yang berani bayar lebih asal mereka dapatkan servis yang luar biasa. Ya, kasih karunia itu bekerja dengan yang sama. Di dalam pelayanan kami, saya berapa kali dalam proyek-proyek tertentu di dalam pelayanan disuruh bayar loh. Bukannya pelit ya. Contohnya mau masuk ke sebuah televisi atau apa gitu. Kita tawarkan, suruh bayar. Loh gak apa-apa. Tapi kita harus bijaksana karena itu uang jemaat. Dan saya tahu di mana yang harus bayar, di mana yang kita gak perlu bayar. Kasih karunia itu free. Saya ngomong begini, kalau kita bayar, itu gak ada bedanya dengan orang dunia yang narsis-narsis semuanya. Berani bayar untuk promosi diri masuk di televisi. Kalau memang kita ini bagus, dunia itu perlu dan kita merupakan nilai yang luar biasa buat mereka. Tenang aja, kasih karunia akan bawa sesuatu yang free di pintu kita. Gak perlu kita bayar stasiun tertentu dengan berlomba-lomba dengan yang lain agar supaya kita bisa muncul. Emangnya kita mau jual diri? Oh. Waktu itu saya ngomong sama kru, teman-teman yang ada, tim yang ada, kita akan masuk ke TBN. Waktu itu lewat jalan ini dan itu gimana caranya? Mungkin bisa harus bayar nih, saya ini harus bayar. Saya bilang, saya jalur kasih karunia. Kalau di dalam sekolah itu jalur prestasi, beasiswa. Nggak mau bayar 1 sen. Nggak mau. Uang akan dialokasikan untuk hal-hal yang memang perlu ditaruh di sana. Ini enggak. Kalau kita memang bagus, nanti orang akan lihat kualitas kita sendiri. Mereka akan lihat kita punya quality. Mereka akan mau kita for free, beneran. Knock, knock, knock. CEO TBN Australia datang dan berkata, kami mau program Before 30-mu free, kami mau bayarin. Kasih karunia. Anda gak perlu. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita bertumbuh dalam kasih karunia, orang lain akan lihat kasih karunia itu. We want that. I will pay for that. Akan bayar. Jadi Anda dan saya tidak perlu demonstrasi. Naikkan gaji. Gak usah. Bertumbuh dalam kasih karunia. Nilai value-mu naik. Amin. Value Anda naik. Anda jadi perebutan kanan kiri. Gak perlu jual diri. Kalau sekarang belum ditengeri atau belum diperhatikan dengan yang lain, gak apa-apa. Pupuk terus inner beauty. Kecantikan batin di dalam. Saudara-saudara, orang sekelilingmu, dunia akhirnya akan memperhatikan Anda. You're something else. Dan mereka akan antri di depan pintu Anda. Can we have you? Bisa enggak kami punya Anda? Dan orang yang akan berebut taruh uang di atas meja. Saudara-saudara, demikianlah buku-buku kami diterjemahkan. Gak pernah saya ini itu atau proyek-proyek atau media kami dan sebagainya. Saudara-saudara, saya mau jelaskan kepada Anda jemaat bahwa tahun-tahun ke depan akan kebalik. Anda tidak kejar berkat, berkat akan datang ke pintu gerbang Anda. Tapi jemaat Mawar Syariah harus tahu bagaimana caranya to be beautiful in God's eyes. Jadi indah di mata Allah. Amin Bapak Ibu. Disinilah Anda dan saya perlu belajar betul-betul bertumbuh dalam kasih karunia. Ingat dari pelajaran pertama yang saya beritahu tadi. Belajar melatih telinga rohani kita. Dan sebagainya. Anda masih bersama dengan saya? Wow, masih banyak. Saya selesaikan sebisanya ya. Sisanya saya serahkan pada Anda untuk bingung sendiri.
Ayat 11. Tapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang gak bersunat di kantin. Tetapi setelah mereka datang, dia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut kan saudara-saudara yang bersunat. Kefas itu Petrus. Jadi ini kejadiannya antara pendeta ya, ada teguran kepada sesama rekan. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu gak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir, bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang gak bersunat hidup secara Yahudi? Anda mikir ayat 11-14 ini ngomong apa tuh ya? Sekali lagi, kita kalau baca Galatia harus bisa baca arti di balik setiap tulisan. Saya ajak kita untuk melihat kehidupan penulisnya. Langsung ke hatinya. Langsung ke hati nurani. Anda tahu bahwa kasih karunia-Nya Tuhan dalam hidup Paulus itu tebal dan luar biasa. Ini orang yang berjalan di bawah open heaven. Kenapa orang yang gak pernah jelekkan sesama rekan, jelekkan orang lain aja gak pernah, jelekin musuhnya aja gak pernah. Kalau Anda baca di surat-suratnya, dia kalau ngomong soal orang-orang yang cari perkara sama dia, Alexander si tukang tembaga apa segalanya, ngomongnya enggak menghujat. Dia cuma berkata biarkan Tuhan yang akan berurusan dengan dia. Semacam itulah. Ini kok bisa langsung mengadakan perang sama Kefas kayak begini. Kamu berlaku munafik dan sebagainya. Mau tahukah? Karena musuh terbesar kasih karunia dalam kehidupan orang percaya itu bukan dosa. Saya nggak ngomong gini berarti marilah kita berdosa. Enggak. Adalah kebodohan. Kalau yang dosa, siapa yang paling sakit nanggungnya setelahnya? Yang dosa itu sendiri. Kalau Anda mau hidup bahagia, jangan berdosa. Janganlah kita tidak berdosa karena kita takut sama Allah saja. Tapi janganlah kita jangan berdosa karena kita juga pinter. Buat apa sakit yang gak perlu? Sebab dosa itu upahnya maut. Bodoh kan? Bodoh sendiri kan? Harusnya diterangi kita tahu bahwa kita di atas hukum Taurat. Saudara tahu, di dalam negara Indonesia ada peraturan melawan kekerasan rumah tangga. Kalau seorang orang tua pukuli anaknya sampai terluka, itu bisa diadukan ke polisi dan bisa masuk bui. Saya tidak pukul anak-anak saya, bukan karena sehari-hari saya sadar bahwa ada bui menanti kalau saya lakukan itu. Saya tidak pukul mereka karena saya mengasihi mereka. Paham maksud saya? Saya tidak sehari-hari sama Vanessa Jeremy Warren pikirannya ada polisi. Hati-hati Philip, jangan apa-apain anakmu. Tahu apa mereka? Saya lebih cinta anak saya daripada polisi cinta mereka. Anak saya lebih aman sama orang tua daripada sama orang berseragam manapun juga. Saudara tahu kalau kita tidak berdosa bukan karena ada hukum Taurat berkata jangan. Tapi kita ngerti kalau dosa itu upahnya maut, bodoh sendiri kalau kita jatuh di dalamnya. Aku mau hidup yang bahagia. Emangnya kalau bahagia cuma bisa makan dari pohon pengetahuan yang buruk dan baik itu saja yang membuat kita puas. Ada banyak pohon yang lain. Hidup ini penuh dengan banyak hal. Ya. Hidup ini penuh, dunia ini indah. Minus dosanya pun masih indah, super indah, luar biasa. Kita bisa menikmati pantai. Kita bisa menikmati hahi dengan teman-teman kita tanpa harus melirik kanan kiri. Kita bisa menikmati makanan kita, tidak inginin orang lain. Ada banyak yang indah. Jadi jangan sampai kita itu gak berdosa karena takut. Tapi karena pintar. Nah pintar. Ya. Nah. Musuh terbesar kasih karunia itu bukan dosa. Karena justru di mana dosa bertambah-tambah, malah kasih karunia berlimpah-limpah. Bukan berarti kita disuruh untuk berdosa. Mari kita berdosa seenaknya. Saya nggak ulang lagi penjelasan tadi. Jadi justru bukan musuhnya itu. Musuh terbesar kasih karunia adalah kemunafikan. Lihat ayat 13 tadi. Dan orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik. Saya garis bawahi kata berlaku munafik. Kemunafikan adalah musuh terbesar kasih karunia. Karena ketika itu ada di dalam diri kita, Allah tidak bisa lagi memberi kasih karunia yang berikutnya dalam hidup kita. Karena Allah menentang orang congkak. Tapi orang yang rendah hati, yang jujur apalagi, mendapat perlakuan istimewa dari sorga itulah kasih karunia. Jadi kemunafikan. Nah, kenapa kemunafikan itu, bagaimana kemunafikan itu bekerja? Kita harus tahu dulu di ayat sebelumnya, di ayat 12, di kata-kata terakhir ada kata-kata seperti ini. Kefas mengundurkan diri, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka. Ini yang motivasinya. Karena takut akan saudara yang bersunat. Kemunafikan itu akarnya adalah takut sama orang.
Karena itu Tuhan tidak bisa bekerja dengan spirit itu. Kenapa di sini ada orang-orang datang ke ibadah tapi memungkiri kekuatannya? Karena ketika Anda datang sini, Anda lebih perhatikan orang. Anda mau angkat tangan malu. Ketika ditanya siapa yang mau didoakan, Anda tidak ikut angkat tangan. Orang-orang baru aja datang ke gereja, padahal itu kesempatan loh. Kapan kita dirayakan kayak begitu? Welcome home. Itu kalau malaikat lihat Anda, siapa yang di sini baru angkat tangan? Saya pernah sekali datang di sebuah ibadah, saya tanya siapa orang baru. Nggak, angkat tangan cuma 2. Nantinya ternyata ada 15. 13 di mana tadi? Tangannya diturunkan, malu. Saudara, buat apa malu? Buat apa takut sama orang? Kalau Anda angkat tangan, Anda berdiri, saya orang baru. Anda bukan dapat souvenir dari gereja. Malaikat gereja ini akan lihat Anda. Malaikat tidak mau tahu. Tuhan tahu siapa yang baru. Setiap jumlah rambut di kepala kita dia mengerti. Dia menghitung. Tapi malaikat tidak tahu. Tahukah di setiap gereja ibadah itu ada malaikat di setiap cornernya. Malaikat itu akan lihat. Akan apa? Mereka sekalipun Anda belum terima Tuhan, Anda akan digiring ke rumah oleh malaikat itu. Bukan dapat souvenir dari gereja yang berarti. Ada souvenir dari Bapa untuk Anda. Takut akan manusia merampok banyak potensi dan kasih karunia. Yang apa harusnya menjadi milik Anda nggak jadi. Nggak jadi. Saudara tahu nggak munafik itu? Yang itu bukan termasuk munafik yang nggak angkat tangan. Nggak, cuma nggak jujur gitu aja, ini orang baru. Tapi yang level-level berikutnya namanya munafik. Itu selalu karena tekanan kalayak ramai atau tekanan mayoritas. Kita jadi munafik. Tuhan nggak bisa kerja dengan gitu. Jadi kalau Anda di tahun-tahun berikutnya betul-betul ingin untuk mengalami promosi dari Allah, ya, promosi dari Allah, maka Anda tidak perlu berusaha kok. Tapi just be true to the Lord. Belajar tulus sama Tuhan. Itu aja. Ya, saya sudah mau selesai ini. Ayat yang ke-15. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi. Bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus. Supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus. Dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali enggak. Karena jika aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Supaya kau hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus. Ini ayat dari ayat 15 sampai 19 menjelaskan di ayat-ayat terakhirnya 18-19 menjelaskan yang saya jelaskan tadi. Kita itu bukan berarti dalam kasih karunia bebas berdosa seenaknya. Enggak. Aku sudah mati kok, masa bisa hidup lagi? Sudah mati kok. Kasih karunia itu tidak membuat kita jadi terangsang dosa. Justru membuat kita jadi pintar melihat ngapain itu rugi aku. Itu kasih karunia. Kasih karunia itu memintarkan dan bukan membodohi. Ya. Nah, sekarang saya mau bicara tentang bagaimana kasih karunia itu bekerja sejak keselamatan. Kalau Anda perhatikan di ayat 16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Pertanyaan saya adalah, apakah dosa kita disucikan karena kita terima Yesus lalu kita berusaha jadi baik? Atau cuma terima Yesus saja? Harus jelas. Kalau Anda tanya, papa Anda itu laki-laki atau perempuan? Jawabannya cuma satu, absolut, laki. Nah, nanti papanya itu laki-laki yang masih harus belajar lebih maco. Ada apa-apa, ada perampok datang, mamanya yang mungkin, mama. Nah, itu urusan nanti. Fakta adalah fakta. Saya jawabannya yang kedua, yang betul ada yang kedua. Percaya Yesus saja, titik, nggak ditambah. Ya, jangan percaya Injil-Injil yang berikut-berikutnya, yang lain-lain itu yang nggak perlu. Kok bisa gitu ya? Saya ceritain gini. Tuhan itu, saya sebut ini the great trade, the great exchange atau pertukaran yang paling luar biasa. Tahukah ada ayat yang berkata, Dia yang tidak berdosa
menjadi dosa karena kita ketika dia digantung di salib, supaya kita yang berdosa menjadi benar. Ini gak main-main kata-kata ini. Saya mau beritahu cara kasih karunia bekerja sejak hari pertama kita menemukannya atau ditemukannya. Supaya nanti berikutnya dalam perjalanan Anda jangan mengira bahwa karena usaha Anda dipromosikan, karena Anda jeripaya Anda bisa akhirnya Anda bisa hamil. Selama ini yang tunggu keturunan, atau kanker Anda bisa sembuh, utang Anda bisa dilunasi. Jangan kira seperti itu. Dari hari pertama DNA-nya udah jelas. Yesus itu ketika dia tanpa berdosa, tipu tidak ada di mulutnya, ketika digantung di kayu salib, boom, dia jadi dosa. Bukan dia jadi berdosa loh ya. Dia jadi noun atau kata benda, bukan kata kerja. Dia menjadi dosa. He became sin for us. Bukan, jangan pernah berkata Yesus menjadi berdosa untuk menebus dosa kita. Dia jadi dosa kita. Karena itu Bapa gak mau lihat dia. Karena itu Yesus berteriak, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebab Yesus jadi dosa. Detik itu terjadi, sebenarnya secara teori kita semua jadi benar. Tapi menunggu kita terima Yesus, cuman satu langkah terima Yesus. Maka kebenaran itu diberikan pada kita. Sehingga kita ketika maju ke depan, terima Yesus. Contohnya di KKR, maju ke atas. Orang itu lebih benar, sama benarnya dengan Santo Paulus. Hari itu juga sama benarnya dengan Yohanes Pembaptis. Padahal baru 5 menit lalu bunuh orang. He who sinned became righteousness. The great trade. Tidak ditambah. Kan enak begitu. Saya bunuhnya aja. Nanti 5 menit terakhir hidup saya bertobat. Iya, kalau masih ada 5 menit terakhir waktu bunuhin orang, kalau dijojol dari belakang gimana? Kesempatan itu tidak boleh disia-siakan. Tapi perbuatan Allah udah final loh di kayu salib. Enak itu yang di penyamun di kayu salib itu. Dia bisa bertobat. Enak gak melakukan apa-apa, diterima gitu aja. Ya tak, mau tak salib. Mau dipaku sini. Jangan bandingkan dengan orang lain. Kesempatan itu lain-lain. Jangan main-main itu aja. Ya. Kalau ada kesempatan bawa jiwa. Jangan lupa 20 Juli ini. Hari Sabtu malam. Bawa trip to hell. Minggu yang kapannya itu yang trip to hell kan banyak yang gak bisa masuk. Yang gak bisa masuk itu bawa masuk sekarang. Kalau Anda yang sudah berhasil bawa masuk kemarin, sudah bawa jiwa. Berhasil memenangkan mereka. Bawa yang baru. Gak habis-habis jiwa ini. Ya. Setiap kesempatan diberi oleh Tuhan. Tapi pekerjaan Tuhan sudah final. Dia menjadi tanpa dosa. Nah, saya sebut lagi satu lagi. The marriage of the lamb. Atau pernikahan anak domba Allah. Itu gak cuma di sorga. Begini pernikahan anak domba. Tuhan itu, kalau mengasihi seseorang. Kalau Tuhan itu mau mengubah statusnya. Gak samenleven dulu. Tahu samenleven? Bahasa Belanda. Kumpul kebo dulu. Banyak orang itu begini loh. Kalau mau menikah, cara duniawi yang salah, apalagi di negara-negara yang bebas, negara-negara yang berpikiran bebas, tapi ngawur. Saya mau jadi dengan Anda, tapi mana tahu kita cocok nggak? Ya udah, kita tinggal dulu bersama ya. Kita lihat apakah kita cocok. Udah tinggalnya rumah, udah seperti layaknya suami istri. 3 tahun kemudian, bye-bye, ganti partner. Tuhan tuh nggak gitu. Tuhan nggak gini ya. Kita hidup bersama dulu, lihat dulu cocok, baru nanti gua selamatkan kamu. Ya, Tuhan kalau menikah, dia nikahi sekarang. Seperti Hosea dengan Gomer. Lalu dia sempurnakan. Detik di mana Anda terima Yesus, Anda dalam mempelainya. Sah, siapa jamaah Anda, jamaah biji mata Allah. Kalau Anda salah, dididik sama dia. Disempurnakan. Nah, karakter, kesucian Anda secara karakter itu disempurnakan dari waktu ke waktu. Tapi detik Anda terima Yesus, detik itu Anda mati, Anda masuk ke surga. Tahukah Anda? Jangan pernah remehkan keselamatan. Itu begitu luar biasa dan indahnya. Tidak bisa Anda beli. Berarti sama dengan setiap janji Allah yang lain. Anda tidak perlu menunjukkan apa-apa. Yang tuli bisa detik ini juga mendengar. Benar? Detik ini mendengar. Bukan karena Anda layak. Setelah itu Anda pasti akan banyak diproses oleh Allah. Biarkan itu terjadi. Karena Allah cinta kepadamu. Amin. Anda bisa belajar ini, paham ini. Yang terakhir lalu saya selesai ya. Anda diberkati Tuhan. Puji Tuhan.
Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ayat 20 ini bagus. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Itulah ujungnya kasih karunia. Hidup bagi dia. Pada tahun 92, ketika saya baru bertobat, minggu pertama saya kenal Yesus secara pribadi, saya mendapat mimpi. Dan saya nggak ngerti artinya, saya tanya pendeta tamu yang datang di gereja kami saat itu di Kanada. Saya masih ingat. Saya mimpi apa? Saya mimpi saya berada di sebuah lorong. Di lorong gede, itu kayak pipa lorong, itu kayak di sewer, kayak Ninja Turtle gitu ya. Itu saya di lorong panjang, gelap. Tiba-tiba dari ujung lorong itu ada sinar, begitu terang, sampai tubuh saya itu transparan, tembus dengan sinar itu. Lalu saya bangun. Dan bangun tuh saya rasa damai. Saya gak bisa jelaskan sukacita. Saya ngerasakan 3 buah roh yang pertama. Kasih, sukacita, damai, sejahtera. Saya rasa kasih Yesus. Saya tanya sama pendeta tamu waktu itu yang sedang berkhotbah. Saya izin sama gembala saya. Gembala saya bilang, tanya gak apa-apa. Dan dia berkata seperti itu. Itu adalah hidupmu yang baru. Terang itu menembusmu, kasih karunia itu menerpamu. Mulai hari ini, bukan kamu yang hidup, kamu transparan aja di hadapan Allah. Yesus yang hidup di dalammu, dan terang akan sampai ke bangsa-bangsa. Itu mimpi bukan untuk saya saja, itu mimpi untuk Anda. Karena mimpi itu bicara tentang kehidupan kita, kehidupan kasih karunia itu seindah itu. Menjadi terang, seindah itu menjadi transparan. Dan mulai hari ini hidupmu bukannya engkau lagi, tetapi Yesus hidup di dalammu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Bukan karena darah kebaikanmu, kebaikanku katakan. Bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipanggil, ku dipakainya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipilih dan dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Angkat tangan, angkat wajahmu, jangan takut, pandang wajah Bapamu. Kau akan menerima kasih karunia yang baru.
Pada doa berkat ini saya ajak kita semua untuk mengangkat tangan sekali lagi. Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah materaikan setiap pengajaran firman-Mu yang betul-betul berakar pada roh kasih karunia tanpa sebuah bukti nyata. Hamba minta, hamba gak perlu bukti, hamba percaya. Berikan jemaat-Mu ini bukti-bukti yang nyata di dalam hidup mereka. Materaikan firman ini dengan pengalaman, ya Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus saat ini juga dengan tenang seolah-olah, dengan indah, namun ada banyak mujizat sedang terjadi di antara jemaat detik ini juga. Nah, aku percaya Tuhan, ada orang-orang yang menerima karunia kasih karunia yang tidak mereka bayangkan. Karena Allahnya baik. Ya, Yesus itu hidup. Dia mulia, dia ada di sini. Hamba berdoa mengangkat jemaat ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus menyertai-Mu dari sekarang ini sampai seterusnya, dan seluruh keluarga pekerjaan pelayanan Anda diberkati. Jadilah orang-orang yang serupa dengan Yesus dalam segala sesuatu, pulang membawa berkat dan damai sejahtera. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. God bless you.